Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada dan di waktu kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, sama saya Amar Salim akan menemani kalian di video ini, yaitu di acara The First Annual Super Sentai Global Awards 2020. Oke, jadi sebelumnya gue pernah bikin video dari Super Sentai Global Awards, yaitu trailernya dan juga beserta kategori dan nominasi-nominasinya, dan sudah gue sertakan link untuk kalian semua yang mau ikut berpartisipasi dalam video kali ini, yaitu dengan memvoting jagoan-jagoan kalian dari kategori-kategori tersebut. Dan inilah hasilnya, dan selamat datang di Super Sentai Global Awards 2020. Dalam setiap serial Super Sentai atau waralaba Super Sentai dari seri manapun, beberapa ada yang bagus ataupun jelek, tapi semuanya tentunya tergantung dari beberapa aspek, termasuk adalah aspek dari tokoh. Tokoh tersebut bisa menjadi tokoh hero, heroin, atau juga tokoh penamping ataupun malafi lainnya. Dan tentunya yang paling berperan adalah aktor dari hero-nya, alias yang menjadi pemeran utamanya dari serial Super Sentai, alias hero-hero yang menjadi pemeran-pemeran yang cukup penting dalam serial tersebut. Berikut adalah kategori hero terbaik 2020. Nominasinya adalah Super Sentai Global Awards 2020. Kategori Hero Terbaik 2020. Nominasinya adalah Tsubasa, Tamezo Ibusu, Shigeru Osukiri, Takamichi Cristania, Kon, Bamba, Nada. Dan kategori hero terbaik 2020 dimenangkan oleh Nada Sanggeisol dari Kisuru Sentai Ryusoja. Mantap, memang Nada ini salah satu tokoh yang tadinya antagonis dan tiba-tiba menjadi salah satu tim juga, dan sayangnya sebelum banyak ikut melawan penjahat ya udah lupa. Tapi sebagai tokoh seperti itu pun menurut gua dia adalah salah satu tokoh yang memiliki karakter yang unik gitu, dan setelah banyak yang memilih dia, ternyata ya gua setuju lah untuk dia menjadi sebagai hero terbaik dari tahun 2020. Selama 44 tahun terakhir, Super Sentai selalu dimulai dengan opening epic di setiap episodenya. Dari 44 serial selalu ada opening di setiap serialnya. Dari opening itu pun soundtrack yang tercipta sangat-sangat luar biasa. Dan berikut adalah kategori soundtrack opening terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Super Sentai Global Awards 2020. Kategori Opening Terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Doujutsu Sentai Georgia, Lucky Star, Lupin Ninja vs Pato Ranger, Kisuri Sentai Ryusoja, Machine Sentai Kirameja. Dan kategori soundtrack opening terbaik dalam 5 tahun terakhir dimenangkan oleh Lupin Ranger vs Pato Ranger, opening dari Kaito Sentai Lupin Ranger vs Kaisatsu Sentai Pato Ranger. Selamat
Memang kalau untuk opening dalam 5 tahun terakhir memang sangat bagus-bagus ya. Tapi untuk Fruit Ninja vs Papa Ninja mungkin orang-orang suka karena mungkin kalian suka karena openingnya sangat ngebeat gitu ya dan cetok gitu. Apalagi ini serial pertama dengan 2 Super Sentai yang berbeda gitu. Jadi secara visualnya pun menarik gitu opening tersebut. Selamat. Balik lagi pada aspek kebagusan dari serial Super Sentai yang tadi adalah tokoh, yaitu selain tadi ada tokoh hero, tentunya juga tidak kalah dengan tokoh hero-nya adalah tokoh heroi, yaitu para Super Sentai kuat tapi juga cantik, imut dan idaman para pria tentunya. Nah, kali ini adalah kategori untuk orang-orang jomblo. Mungkin penonton ada yang jomblo, sering menjadikan heroin ini menjadi salah satu waifu kalian. Maka inilah dia kategori dari heroin terbaik 2020. Nominasinya adalah Super Sentai Global Wars 2020. Kategori heroin terbaik 2020. Nominasinya adalah Sena Hayami, Sayo Oharu, Asuna. Dan kategori heroin terbaik 2020 dimenangkan oleh Sayo Oharu, sang Kirame Pink dari Masin Sentai Kirameja. Wah, memang tokoh ini menjadi salah satu idaman gue juga ya. Dan karena memang karakter ini tidak terlalu culametan, tapi dia juga adalah karakter yang kalem dan juga kadang-kadang ada sisi imutnya juga karena dia adalah seorang dokter juga di sisi lain, profesinya bagus dan juga ini merupakan salah satu waifu idaman para jomblower, jomblowati berarti laki banget sih. Tidak maksud jomblowan untuk orang-orang yang jomblo tapi laki-laki, silahkan waifunya adalah orang ini memang banyak sekali. Dan tentunya salah satunya adalah Anda yang memilih orang tersebut di video kali ini. Nah, kalau sebelumnya ada kategori dari opening terbaik dari dalam 5 tahun terakhir, nah ini juga menjadi salah satu soundtrack juga, yaitu dari ending Super Sentai. Di seri Super Sentai tentunya sering sekali atau banyak sekali yang memang menggunakan ending dalam serial Super Sentai-nya. Terkadang ada dance-nya, mungkin terkadang juga cuma endingnya saja, dan kadang beberapa Super Sentai juga tidak memiliki ending seperti misalnya Lupin Ranger vs Papa Ranger. Tapi berikut adalah kategori dari soundtrack ending terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Super Sentai Global Wars 2020. Kategori ending terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Let's You All Dance, Super Hero Getter 2016, Kita Dancing, Kapun Real Soldier, Kirafun Miracle Kirameja. Dan kategori soundtrack ending terbaik dalam 5 tahun terakhir dimenangkan oleh Super Hero Getter tahun 2016 versi 40 tahun anniversary dari serial yang tayang di ending Doubutsu Sentai Zyuohger pada episode ke-28 dan 29. Memang salah satu ending yang bagus karena di situ ada nyanyian dan sebenarnya masih ke rap ya, bisa disebut rap ya, karena ada banyak serial-serial yang disebutkan dalam rima-rima dan juga kecepatan tertentu dalam bahasa Jepang tentunya. Dan juga sebenarnya ini adalah remake dari Super Sentai Hero Getter dari serial Gokaiger, tapi ini adalah versi terbarunya yaitu 40 tahun anniversary yang dimana ditambahkan serial-serial terbarunya saat itu yang sebenarnya tidak tayang di setiap episode dari seri Doubutsu Sentai Zyuohger, karena Doubutsu Sentai Zyuohger
Soldier memiliki soundtrack endingnya tersendiri, tapi karena spesial untuk seri anniversary 40 tahun saat itu di episode ke-28 dan juga 29 yang dimana ada Gokaiger juga di situ, maka ditayangkannya ending atau soundtrack ini untuk memperingati serial ke-40 tahun anniversary itu. Dan semoga tahun depan ada Super Sentai Hero Getter 2021 sebagai anniversary ke-45, semoga saja. Kembali lagi pada aspek-aspek yang membuat serial Super Sentai itu menjadi bagus. Salah satunya juga selain tokoh hero dan juga tokoh heroin, ada juga tokoh pendukung yang menjadi salah satu andalan dari serial Super Sentai. Biasanya menjadi alias atau menjadi sekutu, terkadang juga menjadi mentor dari sang Super Sentai. Dan berikut kategori tokoh pendukung terbaik 2020. Nominasinya adalah Super Sentai Gold Wars 2020. Kategori tokoh pendukung terbaik 2020. Nominasinya adalah Princess Mabushina, Muryo Hakata Minami, Umi Tatsumi, Nagisa Tatsumi, Otto, Elder of the Russo Tribe. Dan kategori tokoh pendukung terbaik 2020 dimenangkan oleh Otto dari Kisuru Sentai Ryusoulja. Dengan menangnya Otto sebagai kategori tokoh pendukung terbaik 2020, saya bisa berspekulasi orang-orang yang ikut voting adalah orang-orang macam apa ya. Karena ya Otto merupakan karakter pendukung yang memang sangat bagus ya untuk dijadikan sebagai pemanis untuk serial Super Sentai, di mana seorang tokoh yang merupakan berbadan kecil tapi juga memang sebenarnya umurnya cukup tua dibandingkan manusia normal karena dia Super Ryusoul. Tapi karakter tersebut juga tentunya kalau dibandingkan Super Ryusoul yang lain adalah karakter yang cukup muda gitu, tapi dia memiliki pikiran yang cukup dewasa juga untuk usia segitu. Segitunya itu adalah untuk Super Ryusoul ya, karena untuk dibandingkan manusia seperti kita tentunya dia sangat tua. Tapi sepertinya untuk kalian-kalian yang memilih Otto ini sepertinya hanya mengandalkan mukanya saja, atau apa? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Selamat untuk Otto dan next. Oke, setelah hero, heroin dan juga karakter pendukung, maka ada juga karakter yang tidak kalah penting dalam aspek membuat Super Sentai menjadi serial yang bagus terkadang. Yaitu salah satu aspek yang penting adalah kategori yang akan dibacakan setelah ini, yaitu para villain-villain yang tentunya juga menghiasi serial ini dengan cukup berbeda dalam setiap serial-serialnya. Ada villain yang terkadang lucu, ada villain yang sangat menyeramkan, tergantung tentunya direkturnya membuat dia seperti apa tentunya. Tapi berikut adalah kategori villain terbaik 2020. Nominasinya adalah Super Sentai Gold Wars 2020. Kategori villain terbaik 2020. Nominasinya adalah Garza, Tarantula, Eras, Wizard, Crayon. Dan kategori villain terbaik 2020 dimenangkan oleh Galza atau Garza dari Masih Sentai Kirameja. Wah, lebih dari 50% orang memilih Garza. Tapi kalau memang gue bisa review sih, Garza memang salah satu villain yang cukup baik di antara villain yang lain. Dan tentunya secara kekejaman atau kejahatan pun Garza ini paling mungkin bisa dilihat paling jahat mungkin ya di antara yang lain gitu.
karena ini berbicara tentang villains, tentunya mungkin orang-orang akan memilih orang yang atau monster yang setidaknya paling jahat gitu ya. Apalagi Garza kan kalau backstory-nya kalian nonton masih saya kira Major, dia juga salah satu tokoh yang berkhianat. Sudah mah jahat, dia pengkhianat lagi, kurang apa lagi itu. Sudah sangat-sangat top sebagai villain terbaik 2020. Apalagi gelarnya sebagai pengkhianat itu kalau dilihat dari psikologi sih memang sangat-sangat kejam gitu. Kalau pengkhianat dan bisa membunuh kaumnya sendiri itu kejam sekali ya. Bahkan kalau kita tanya sepertinya ke salah satu tokohnya misalnya di serial tersebut, misalnya seperti si Putri Mabusina atau Prince Mabusina, ditanya misalnya siapa orang yang paling engkau benci dari villain-villain, gue sih pasti berpikirnya si Mabusina bakal milih si Garza karena si Garza pengkhianat gitu. Padahal ada yang lebih tinggi lagi di atasan si Garza, yaitu yang paling kuat, yang paling jahat, tentunya si pemimpin utama dari si klan itu sendiri, tapi tetap yang berkhianat yang paling secara psikologi sangat jahat. Tapi selamat untuk Garza. Selanjutnya di dalam serial Super Sentai atau Waralaba ini banyak juga penonton-penonton yang tentunya menunggu berbagai epic moment dalam serial Super Sentai. Salah satunya adalah epic moment yaitu crossover atau team up yang sering juga disebut team up, yaitu ketika salah satu serial dengan serial yang lain bertemu dan melawan musuh bersamaan, yang juga tentunya terkadang dilakukan oleh serial lain ataupun Avengers juga sering melakukannya. Tapi di serial Super Sentai tentunya karena timnya banyak juga menjadi salah satu penampilan yang epic ketika mereka melakukan team up. Nah, team up ini juga sering terjadi di movie ataupun di serialnya tersendiri karena ada juga team up. Nah, berikut adalah kategori team up atau crossover terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Super Sentai Double Wars 2020. Kategori team up terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Joker vs Ninja, Joker vs Goganja, Lupat vs Kyurenja, Oddball Team, Risoja vs Lupat. Dan kategori team up atau crossover terbaik dalam 5 tahun terakhir, pemenangnya adalah team up dari Oddball Team dari Super Sentai Strongest Battle. Selamat dari Oddball Team dari miniseri Super Sentai Strongest Battle. Untuk kalian yang tidak nonton, itu adalah miniseri yang cukup menarik karena sebagai perpindahan era juga disebutnya dari Heisei dan juga Reiwa untuk serial Super Sentai. Dan miniseri itu menampilkan banyak sekali veteran-veteran Super Sentai, di antaranya Oddball Team itu sendiri yang terdiri dari 5 Super Sentai alias 5 anggota Super Sentai yang berbeda-beda. Dan dari nominasi-nominasi tadi mungkin ini adalah salah satu crossover yang paling banyak serial Super Sentai-nya yang berbeda-beda. Mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kalian memilih dari Oddball Team ini. Dan karena tentunya ada Captain Marvelous. Dalam serial Super Sentai, gue sebutnya ini serial yang cukup menarik karena dari 3 serial tokusatsu yang sangat melegenda ya sampai saat ini, yaitu Ultraman, Kamen Rider, dan Super Sentai. Super Sentai ini termasuk yang paling junior di antara ketiganya karena dia termasuk serial pertamanya paling akhir dibuatnya di antara kedua serial lain. Nah, tapi di dalam Super Sentai ada keunggulannya, yaitu mengambil unsur-unsur dari Kamen Rider dan juga Ultraman, yakni memiliki pertempuran yaitu di ukuran normal dan juga di ukuran besar. Di ukuran normal ngambil mungkin dari Kamen Rider, yaitu Super Sentai tentunya bertempur di ukuran normal. Tapi ada pertempuran besarnya yang mungkin juga mengambil unsur dari Ultraman, jadi membuat Super Sentai menjadi cukup lengkap karena memiliki pertempuran di ukuran normal dan juga memiliki pertempuran di ukuran besar. Nah, tentunya di dalam serial Super Sentai, gimmick yang dipakai untuk pertempuran di ukuran besar itu yaitu mecha. Karena ketika Super Sentai tidak bisa bertempur di ukuran terbesar, mereka memiliki atau memanggil mecha-mechanya. Nah, berikut adalah kategori mecha terbaik 2020. Nominasinya adalah Super Sentai Double Wars 2020. Kategori mecha terbaik
King Express, Kiseo Five Nights, Yakuryo. Dan kategori mecha terbaik 2020 dimenangkan oleh Resolve Gatai Kiseo of Five Nights dari Kishiru Sentai Ryusoulger. Selamat untuk Kishiru Sentai Ryusoulger, mekanya menjadi pemenang, dan tentunya untuk mecha sih bisa dinilai lebih dari penilaian, mungkin nggak dari kebagusan mekanya dan juga mungkin kekuatannya. Tentunya setiap orang memiliki penilaian berbeda-beda setiap mecha juga. Karena untuk desain atau estetika itu tidak bisa dinilai secara general ya, karena itu termasuk ke dalam selera, dan mungkin penonton mungkin seleranya lebih suka terhadap mecha seperti ini. Jadi selamat untuk Kishiru Sentai Ryusoulger, mekanya salah satu mekanya menang, yaitu Resolve Gatai Kishiru of Five Nights. Selamat. Next, dalam serial Super Sentai juga tentunya mereka harus berubah dalam bertempur dalam setiap monster yang ada. Setiap serial Super Sentai biasanya adalah orang-orang manusia, dan biasanya mereka ketika melawan monster atau penjahat mereka akan berubah, dan salah satunya device atau alat untuk berubah itu adalah biasa orang-orang sebut juga sebagai alat transformasi. Nah, alat transformasi ini tentunya tidak digunakan sejak awal serial Super Sentai ya, tapi untuk sekarang, era-era sekarang ini tentunya alat transformasi ini selalu sering sekali digunakan untuk serial-serial Super Sentai. Selain untuk segi estetika di serinya, tentunya untuk cuan atau money untuk Bandai tersendiri, karena mereka tentunya jualan mainan untuk kalian-kalian yang penyuka serial Super Sentai dan juga tokusatsu lainnya, dan juga kalian sering mengkoleksi mainan seperti itu. Jadi kalian silahkan siapkan uang yang banyak untuk membeli mainan-mainan tersebut. Dan inilah kategori untuk alat transformasi terbaik 2020. Nominasinya adalah Super Sentai Gabble Awards 2020. Kategori alat transformasi terbaik 2020. Nominasinya adalah Kirame Changer, Saimi Kirame Changer, Dress Resolve Changer, Ganmosa Changer, Resolve Genom. Dan kategori alat transformasi terbaik 2020 dimenangkan oleh Kirame Changer dari Masin Sentai Kiramecha. Selamat untuk Kirame Changer, dan kesannya gue ngasih selamat ke alat ya kalau Kirame Changer, tapi ya selamatlah untuk pembuatnya mungkin karena dipilih oleh lebih banyak orang, dan tentunya seperti mecha ya, alat transformasi juga sesuai selera ya dinilainya, karena orang-orang punya selera masing-masing, dan buat salah satu yang sebenarnya lebih suka memang Kirame Changer, atau mungkin bisa disebut juga untuk Masin Sentai Kiramecha, gue lebih suka alat transformasi untuk Masin Sentai Kiramecha karena balik ke basic itu di tangan gitu ya, dan juga sangat simpel mainnya, cuma tinggal pencet, maksudnya untuk berubahnya ya alat transformasinya, kenapa mainan tinggal pencet. Sedangkan kalau sebelumnya Ryusoulger harus masukin inilah ini, kayak senang banget untuk bikin koleksinya gitu Bandai itu kan. Coba bikin yang simpel gitu loh, kayak dulu Dino Thunder gitu, atau juga Aba Ranger ya versi Super Sentai-nya. Bikin yang simpel lah kayak Kirame Changer, tinggal pencet, muter, udah tinggal gerakannya, tinggal nyari gerakannya gitu. Nggak perlu masukin ribet. Era sekarang tuh ribet. Kyo Ranger masukin Kyo utama, terus apalagi Luffy Ranger versus Power Ranger masukin itu juga di pistolnya, koleksi Lupin ya tau. Terus Ryusoulger masukin itu juga. Ini Masin Sentai Kiramecha udah paling sederhana. Jadi selamat untuk Kirame Changer. Dan next, nah sampai juga di kategori terakhir ya. Dari tadi kita menyebutkan aspek-aspek dalam serial Super Sentai yang biasanya menjadikan serial tersebut menjadi sangat bagus ya. Nah setelah aspek-aspek tersebut, mari kita bandingkan yaitu serial mana sih yang sebenarnya paling bagus dalam 5 tahun terakhir ini sih. Nah jadi inilah kategori terakhir, yaitu kategori serial terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Super Sentai Gabble Awards 2020. Kategori
serial terbaik dalam 5 tahun terakhir. Nominasinya adalah Robot Santai Georgia, Uju Santai Hero Ranger, Lupa Ranger vs Power Ranger, Isuyu Santai Ryu Soldier, Asin Santai Gira Ranger. Dan kategori serial atau series terbaik dalam 5 tahun terakhir Super Sentai adalah Kaito Sentai Lupin Ranger versus K1 Sentai Power Ranger. Selamat! Selamat untuk Kaito Sentai Lupin Ranger versus Kaisatsu Sentai Power Ranger. Terima kasih untuk kalian yang mau voting karena ternyata selera kita sama ya. Karena gue juga sama suka banget sama Kaito Sentai Lupin Ranger versus Kaisatsu Sentai Power Ranger, terutama dalam 5 tahun terakhir ya. Ceritanya itu out of the box dan juga punya gimmick yang berbeda gitu, dimana ada 2 Super Sentai yang berbeda di dalam satu serial tapi juga berbeda gitu timnya gitu. Kalau dulu kan sempat juga ada Go Onger yang punya 2 tim tapi juga masih satu kelompok gitu, masih melawan orang yang sama gitu. Go Onger sama Go On Wings ya kan. Tapi ini loh ada 2 tim yang berbeda dalam satu serial ini, gimmick baru dan juga ceritanya juga salah satu timnya adalah orang yang suka mencuri. Itu kan out of the box banget gimana ceritanya. Film atau serial superhero gitu ya, tim utamanya adalah seorang pencuri, tapi tentunya dia mencuri sesuatu yang emang dia miliki sih, mencuri kembali gitu hitungannya, tapi tetap saja ini out of the box gitu. Dan ceritanya pun juga bagus banget di akhirnya pun, bahkan ini yang salah satu orang-orang sering bilangnya, review film bilang itu adalah jika sebuah film tamat, filmnya itu baru dimulai di otak kita. Dan ini juga salah satu yang dimuat oleh serial ini karena di akhir pun koleksi Lupinnya belum sempat terkumpul semuanya, tapi penjahat utamanya sudah selesai, tapi ya filmnya udah selesai di saat itu, gitu, serialnya udah selesai, tapi di otak kita masih tetap jalan gitu ya. Itu tentang cerita gimana si Lupin Ranger-nya akan mengumpulkan seluruh koleksi Lupinnya gitu, yang dimana belum sampai selesai gitu. Dan polisinya pun juga walaupun telah selesai tugasnya melawan si Gangler, tapi dia juga tetap polisi kan, melawan kejahatan juga. Jadi ini serial yang sangat bagus dalam 5 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat dari sepanjang masa tentunya masih ada banyak yang bagus juga. Jadi selamat untuk Lupin Ranger versus Power Ranger. Oke, itu dia untuk kategori-kategori dari Super Sentai Global Awards 2020. Terima kasih untuk kalian yang menonton dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih untuk kalian semua untuk yang ikut memvoting dalam Super Sentai Global Awards 2020 ini. Semoga tahun depan kita ada lagi di channel ini, tentunya di channel Toku-chan. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan juga komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian, dan juga mungkin hasil dari kategori-kategori tersebut. Pemenang-pemenangnya bisa kalian komen di kolom komentar di bawah. Mungkin ada nominasi yang lebih pantas menang, mungkin menurut kalian, ya terserah, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Share juga ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu khususnya Super Sentai untuk acara ini, dan juga subscribe channel ini seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan juga follow juga Instagram gue di Ahmad_Salimas. Terima kasih, dan gue Ahmad Salimas. Sampai jumpa lagi di Super Sentai Global Awards 2021 tahun berikutnya. Bye bye.